Ketemu lagi di Hot Room, Pak Abimayu, ahli digital forensik. Sebelum Bapak membahas kasus itu, saya ada pertanyaan yang umum dulu. Apa bedanya secara forensik, orang mati dibekap nggak bisa napas, atau orang mati dilakban sehingga nggak bisa napas? Entah siapa yang melakukan. Dari sisi forensik, gimana? Saya nggak bisa jawab karena saya digital forensik, bukan forensik. Jadi kalau secara digital berarti saya menganalisa segala sesuatu yang berbasis teknologi, bukan berbasis hanya langsung fisik kepada orang. Jadi kalau ada semua kejadian yang terekam, yang terdata, yang baik secara langsung maupun secara digital, komunikasi infrastrukturnya, datanya itu yang saya review. Oh, bukan dari segi medisnya? Bukan segi medisnya. Digital forensik benar-benar ada, misalnya dari CCTV-nya, dari komunikasinya, dari kemudian data hal lain, transaksinya. Kalau begitu, kalau melihat digital dari video, Bapak bisa melihat si tukang OB-nya rumah itu masuk ke dalam keadaan si korban selimutnya rapi banget dan lakbannya juga rapi. Apa pendapat Anda terhadap itu? Kita ngelihat segala sesuatu itu jangan pernah melihat ujung dan belakang. Ya. Kalau kepalanya ular, buntutnya ular, dibalik name tag di sini, bukan berarti itu berarti ular. Ya bisa jadi hanya kepalanya, kemudian badannya terputus. Tapi kan tidak diragukan bahwa video itu sudah viral, bahwa pada saat tukang di rumah itu masuk ke dalam, si korban dalam keadaan selimutnya rapi dan itu lakbannya rapi banget. Iya. Nah, anggap kalau itu benar, kalau itu benar. Oke. Kalau itu benar, kita melihatnya sekarang saat itu orang masuk. Ya, saat si petugas tersebut masuk. Masuk itu dalam keadaan kaget saat dia membuka pintu. Ya kan? Ya. Si petugasnya dia buka pintunya. Dan itu menurut saya terkesan sedikit sandiwara. Karena justru ada senario yang tidak terungkap, yaitu pada saat si petugas membuka jendela, setelah jendela terbuka, yang dilakukan petugas bukannya mencari tahu siapa, ada apa di dalam dengan menyibak jendela hordennya, tetapi langsung hanya melihat ke pintu seakan kayak maling hanya pengen membuka pintu dulu. Padahal kalau kita pengen masuk ke dalam suatu jendela, dalam satu kamar, yang kita ingin ketahui adalah apa yang terjadi di dalam kamar. Karena itu yang ditanyakan sama istrinya dan lain sebagainya kan. Nah, saat terbuka jendelanya, dia pasti harusnya akan menyibak jendela dan kemudian melihat tahu, memanggilkah atau menyinari. Kalau umpamanya gelap, dia pakai ponselnya, pakai flash. Tapi ini membuka, tapi langsung ke pintu, bukan membuka untuk melihat ke dalam. Ini sudah tanda tanya besar. Apa yang dilakukan orang itu? Kalau tujuannya dia memang untuk melihat tahu apa yang di dalam. Analisa saudara kira-kira apa? Berarti video itu pun jadinya kayak terkesan skenario apa ini mau dibuat-buat atau seperti apa. Saya tambahkan ya Bang Hotman ya. Apakah Anda mencurigai bahwa si petugas itu tahu bahwa itu sudah ada korban meninggal di dalam sebelum dia masuk? Saya bukan menganalisa di digital forensik itu tidak ada motivasi, kemudian tidak ada... Dari gayanya mencurigakan. Gini, gaya mencurigakan itu bukan bahasa digital forensik Bang Hotman. Bahasa apa dong? Jadi gini, kalau dari saya gini Bang Hotman, saat orang sekarang membuka jendelanya, membuka jendelanya aja yang dibuka pojokan jendela bisa kebuka. Itu lawakan macam apa Bang Hotman? Karena semua jendela itu kuncinya di tengah. Kalau kuncinya ada di samping berarti kiri kanan. Makanya saya tanya, lawakan itu akhirnya Bapak kesimpulannya apa? Janggal. Bahasa janggal. Janggal. Ya, janggalnya kenapa? Pertama, cara membuka jendelanya janggal. Bagaimana jendela yang dikunci di tengah bisa dibuka dari samping? Dan kemudian bagaimana petugas tersebut saat masuk saat berhasil membuka jendela, bukan melihat apa yang terjadi di dalam, kemudian berupaya langsung membuka jendela. Terkecuali dia melihat dulu ke dalam, kaget dia lihat ada orang yang mungkin terbungkus ataupun kesannya kayaknya terbujur kaku, misal kayak gimana, segera dia berupaya membuka jendela. Make sense kalau hal itu terjadi. Tapi ini tidak terjadi seperti itu. Dan setelah dibuka baru kayaknya kaget. Soalnya kaget. Nah, skenario itu yang jadi pertanyaan, adakah suatu scene yang terputus? Dalam arti sebetulnya memang ada kelihatan kagetnya tetapi tidak terekam. Terus sikap dari perilaku si petugas itu saat masuk ke dalam, melihat
ada orang terbujur dengan selimut lengkap dan pelapanya rapi dan dia juga biasa-biasa saja, apa analisa saudara? Sikap tidak dipelajari dalam bahasa digital, Ya, Bang Hotman. Jadi saya tidak bisa mengomentari sikapnya. Jadi lebih secara visual, Bang Hotman. Kita tidak bisa melihat bahwa secara fisik orang tersebut melakukan kegiatan, dia melakukan aktivitas, kemudian apakah gesturnya dia kaget atau bagaimana? Itu bukan menjadi bahasa-bahasa. Kalau begitu gini aja. Download Metro TV Extend sekarang.